Bagaimana mereka membuat film itu tidak lagi memikirkan tentang dampak dari film itu sendiri kepada masyarakat, tapi membuat film hanya untuk mengikuti kecenderungan atau dopamin sementara yang dimiliki oleh masyarakat. Konsumsi terus-menerus, konsumsi secara repetisi terhadap media-media yang mereka buat itu bisa membentuk karakter masyarakat. Halo teman-teman, selamat datang di PSD Podcast Studio DKP. Nah, hari ini kita bakal ngebahas seputar perfilman dan bagaimana sebuah film bisa merekonstruksi tentang realitas sosial bersama narasumber kita Ibu Dian Marsha Fabianti selaku dosen ilmu komunikasi visual. Karena hari kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar perfilman. Halo. Halo ya. Halo Ibu gitu. Bro, jadi hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang mungkin cukup ahli ya, Bu ya. Sepertinya nggak ahli ya. Oh, nggak ahli. Tapi boleh dibilang awal lah ya. Ya. Menjadi satu pembicaraan yang sering saya bawa juga di kelas kuliah kita. Benar banget. Jadi cukup sering bawa materi mungkin seputar perfilman dan bagaimana sebuah film itu membentuk karakter seseorang. Oke. Kok kaku? Ya, karena mungkin di sini adalah mahasiswaku semua ya. Jadi yang pertama kita anggap ini sebagai pembelajaran aja lah ya. Baik. Kita anggap ini berbicara sangat informal antara kalian karena kita nggak di kelas, jadi kita bicaranya lebih santai. Tapi saya mau memperhatikan dulu biar teman-teman kita di sini makin lebih rileks. Coba Bintang lebih tenang, ya. Kamu juga lebih tenang. Nah, kalau udah tenang, sih. iya benar, lebih tenang. Kita bicara tentang apa nih tema kita hari ini? Tentang bagaimana sebuah film itu membentuk karakter seseorang. Oke. Bagaimana sebuah film membentuk karakter? Ini saya mau nanya dulu sama dua mahasiswa ini. Siapa namanya sebelumnya? Bintang dan Hayata. Bintang dan Hayata. Kenapa kalian memilih tema ini? Kalau dari saya, Bu ya. Karena menurut saya pada usia sekarang ini kayak kita itu membutuhkan membentuk karakter itu secepatnya, dan media yang sangat berpengaruh bagi saya itu adalah film. Jadi menurut saya relate untuk anak muda gitu. Kalau Bintang? Nah, kalau menurut saya film itu diciptakan bukan sekedar untuk hiburan. Karena kan film itu pasti punya target audiens dan biasanya film itu diciptakan untuk menyelaraskan dengan target audiensnya. Jadi biar target audiens itu merasa oh ini filmnya relate nih sama saya. Ini saya cocok nih sama film ini. Ya, menarik ya. Memang kalau misalnya kita melihat film dari berbagai sudut pandang, saya sendiri dari basic ilmu komunikasi, bisa saya katakan bahwa satu media paling kuat dalam merekonstruksi sosial atau realitas sosial, maksudnya merekonstruksi bagaimana berjalannya dunia, bagaimana masyarakat atau orang remaja, mulai dari remaja, anak kecil, orang dewasa itu berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah yang paling kuat adalah televisi. Dan di dalam televisi itu ada yang disebut dengan film, sinetron, FTV, iklan ya. Jadi itu adalah media-media yang menjadi satu ajang yang jarang sekali orang sadari, tanpa sadar membentuk kepribadian dan perilaku masyarakat. Itu ada dibahas juga dalam banyak teori-teori kritis ya dalam cultural studies. Jadi TV, film itu semua adalah satu dalam istilah cultural studies-nya itu studies-nya itu disebut dengan produk budaya yang menghasilkan budaya baru. Nah, kalau tadi Bintang bilang bahwa ada tujuannya ya. Iya. Nah, ada tujuannya, itu menarik tuh. Aku belakangan ini cukup sering nongkrong sama orang-orang film. Jadi mereka tuh sering berbicara mengenai
film mereka, khususnya temanku yang nggak jadi datang ya. Dia tuh punya referensi film, of course banyak karena emang dia dosen film. Dia tuh membahas tentang bagaimana caranya membuat film yang dia buat itu lebih terkomersialisasi. Maksudnya gimana? Tujuan paling utamanya adalah bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oke, itu menarik nih Jar. Misal aku bilang sama temanku ya, itu menarik. Soalnya film ini, film yang kalian buatkan boleh dikata itu tidak seperti dengan film-film yang ada di Netflix, film-film yang ada di televisi, yang notabene mengangkat isu-isu yang ya cenderung menye-menye lah ya. Kamu membuat film tuh filmnya membahas tentang budaya. Kamu yakin ya seperti ini bakal keterima di tengah masyarakat? Ya, itu pertanyaanku ke Fajar, dan Fajar bilang, ya Kak, jadi dalam film itu ada 2 jenis katanya. Yang pertama itu adalah film festival dan film komersil. Nah, yang dia buat dengan teman-temannya itu cenderung ke film festival. Film festival itu ya sangat berbeda dengan film-film yang sangat menarik. Film-film yang menarik seperti apa dulu nih? Mungkin kita balik dulu deh ke kalian. Kamu sukanya sama film yang seperti apa? Suka yang punya cerita yang plot twist yang epic. Ketika plot twistnya keluar, itu tuh bikin semua pengalaman kita di film itu, cerita film itu terulang kembali dari awal lagi gitu. Seperti apa? Contoh Mengkilas. satu deh, satu judul deh. Satu judul. The Invisible Guest. Kayak gimana tuh filmnya? Kebetulan nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Film Spanyol nah. Ya itu film Spanyol gitu, bercerita tentang seorang pengusaha muda yang lagi naik daun gitu, dituduh melakukan pembunuhan terhadap remaja gitu. Jadi dia tuh berusaha menyewa lawyer untuk membersihkan namanya. Lebih seperti itu. Jadi mengangkat film-film yang emang punya kedekatan emosional dengan kalian ya. Kalian senangnya yang seperti itu ya, karena kalian remaja, kalian sukanya sama film-film yang emang berbicara tentang remaja. Seperti itulah film. Seperti itulah banyak-banyak film di dunia komersil yang emang laku, dalam tanda kutip laku tuh benar-benar bisa dikatakan menguntungkan bagi pembuat film kan. Dan itu memang menjadi salah satu tujuan sebenarnya dalam pembuatan film, tujuan yang kita tidak bisa kita abaikan. Seidealis apapun seorang pembuat film seperti teman saya misalnya mengatakan bahwa saya tuh tertariknya bikin film tuh tentang budaya ya, karena saya mau dalam tanda kutip misalnya mengatakan melestarikan budaya. Tapi balik lagi, penciptaan film untuk budaya aja itu bisa nembus harga 300 juta. Nembus harga 300 juta itu pun yang paling murah. Terus kalau nggak ada harapan untuk balik modal, siapa yang akan mau buang-buang waktu membuat film kan? Nah, tapi kalau kita ngobrol tentang film komersil, ya mereka menyentuh apa yang menarik bagi audiensnya agar mereka bisa kembali ke agar modal mereka bisa kembali ke mereka. Kita ambil contoh misalnya Joko Anwar ya. Joko Anwar itu di Indonesia punya film yang menurut saya cukup terkenal. Mulai dari kontroversinya. Cerita-cerita yang diangkat itu cerita-cerita yang bisa dibilang menye-menye ada, mistisnya banyak. Ya. Sementara benar yang terakhir apa? Ya, itu Ghost in Shell. Itu mistis banget kan. Jadi kalau kita tapi kok melihat selera masyarakat itu kok cenderungnya ke situ gitu. Ya kan? Bagaimana mereka membuat film itu tidak lagi memikirkan tentang dampak dari film itu sendiri kepada masyarakat, tapi membuat film hanya untuk mengikuti kecenderungan atau dopamin sementara yang dimiliki oleh masyarakat. Mereka nggak sadar bahwa konsumsi terus-menerus, konsumsi secara repetisi terhadap media-media yang mereka buat itu bisa membentuk karakter masyarakat. Mistis. Mereka terus membuat film-film mistis, dan kenapa mereka membuat itu? Karena mereka melihat bahwa kecenderungan masyarakat tertarik sama cerita-cerita yang seperti itu. Tapi yang nggak dia lihat adalah bahwa inilah yang akan memperkuat mistisisme di tengah masyarakat.
Misal salah satunya. Dan itu yang menjadi salah satu kritik oleh taruhlah Tan Malaka ya. Yes. Tan Malaka kan mengatakan bahwa Indonesia itu nggak maju karena mistisisme. Logika mistika. Kenapa? Kenapa masyarakat kita Indonesia itu kita nggak maju? Karena logika mistikanya sangat kuat. Sementara adalah muncullah si Joko Anwar dengan sutradara-sutradara lain yang terus-menerus memperkuat logika mistika itu melalui karya-karyanya. Ya, menarik ya kalau kita membahas tentang bagaimana film akhirnya membentuk kepribadian seseorang atau kepribadian masyarakat pada umumnya, bahkan tidak hanya pada satu orang saja nih, kamu aja bintang aja sama Hatta Hayat aja, bisa jadi pada seluruh isi, bisa jadi pada seluruh Indonesia. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi kayak pandangan dunia perfilman di Indonesia misalnya lebih menguntungkan untuk mengambil film-film yang tidak seperti film festival gitu, karena untuk mengembalikan modal gitu lah, menyesuaikan target audiens juga mungkin dengan Indonesia. Kamu nanya tadi lebih baik. Ya. Kalau bertanya tentang lebih baik dan kurang baik, berarti kan kita ngomong tentang mana yang benar, mana yang enggak ya. Iya. Kalau kita ngomong tentang sekarang aku selalu ada di posisi itu tidak mau mudah mendisposisi sesuatu. Tidak mau mudah mendisposisi sesuatu maksudnya aku tidak mau mudah mengatakan kamu benar dan kamu salah. Aku tidak mau mudah mengatakan kamu yang benar atau kamu yang salah gitu. Karena masyarakat dan berbicara tentang manusia itu dalam segi komunikasi itu sangat-sangat kompleks. Kenapa saya bilang sangat kompleks? Karena ya balik tadi ya, kita udah belajar tentang persepsi. Persepsi bagaimana sebuah persepsi itu terbentuk itu benar-benar dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor di luar kendali kita. Ya. Di luar kendali kita dan kalau kamu nanya mengenai apakah film lebih bagus yang komersil atau yang festival, menarik bagi saya untuk mengangkat jawaban dari salah satu pembuat film juga di sini. Jadi aku pernah nanya juga sama mereka, Bang, kenapa sih kamu nggak bikin sebuah film yang komersil gitu? Terus dia bilang, maksud kamu yang komersil yang kayak gimana gitu? Jadi aku bilang sama dia, film yang seperti filmnya Joko Anwar, kenapa kamu nggak bikin film-film seperti film-film yang dibuat oleh Joko Anwar? Jawabannya gini, Dian. Aku merasa film budaya yang aku bikin itu adalah film komersil. Film festival yang aku bikin adalah film komersil. Tapi nggak laku, Bang. Ya kan? Nggak laku, Bang. Terus bilang, iya, karena belum sampai ke target audiensku. Kalau kamu bilang sekarang kok film komersil itu adalah film perselingkuhan, kamu bisa jamin nggak kalau aku sekarang bikin film perselingkuhan bisa langsung laku? Ya, jadi kalau ngomong tentang komersil dan festival kita selalu balik banyak faktor. Ada kemarin film Jumbo misalnya, film Jumbo itu kan di awal dikatakan sangat laris kan, sangat laris. Lalu kemudian di pembuatan film kedua oleh sutradara tersebut, Nawila kalau nggak salah ya, nggak laris. Apa yang menjadi faktornya? Padahal dia sama-sama mengangkat film tentang anak. Ya. Apa yang menjadi faktor kita mengatakan sebuah film menjadi film komersil dan film festival? Nah, contoh misalnya satu film Pangku. Film Pangku itu dibuat Reza Rahardian. Reza Rahardian dikatakan sebagai sebuah film festival. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai sebuah film festival? Karena memang cara pengambilan gambarnya aku nggak ada keilmuan yang cukup ya untuk berbicara mengenai bagaimana pengambilan gambar yang tepat ya. Tapi mendengar temanku ngomong tentang pengambilan gambar di film Pangku tuh emang sangat epik bagi mereka. Sudah cukup epik karena hasil gambarnya itu benar-benar sudah artinya sudah sangat HD banget katanya, karena emang menggunakan kamera yang tercanggih dan terus pemilihan visualnya juga sudah cukup bagus. Jadi katakanlah sebagai sebuah film festival yang mana itu dia dikatakan sebagai film festival karena mengangkat satu isu yang emang ada di realitas sosial kita mengenai perempuan-perempuan yang
bekerja sebagai penunggu warung pinggir jalan atau warung pinggir jalan provinsi ya. Iya. Nah itu banyak juga tuh, sebenarnya banyak ada di hampir semua daerah sebenarnya. Jadi dia membahas mengenai ya kurang lebih emang ada yang seperti itu, dan kita bisa mengatakan itu dikatakan sebagai film festival karena sangat dekat itu dengan masyarakat. Tapi kok bisa jadi film yang komersil walaupun dikatakan nggak balik modal ya? Katanya itu tidak cukup, ada balik modal, cuman untungnya tidak seberapa. Artinya untungnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Reza Rahadian. Jadi mengkategorikan film sebagai komersil dan festival pun kita agak berat dan enggak juga. Tapi memang kalau kita berbicara tentang film festival, memang akan seperti itu. Sangat kurang peminatnya dibandingkan dengan film-film yang Kakak Endesa Penari coba bayangin. Berapa? Top 1 kan Pengabdi sekarang. Setan. Benar. Iya kan? Iya. Itulah Endesa yang Penari di diminati top 1. masyarakat. Iya betul. Top 2-nya juga diisi agak lain. Ah. Komedi tapi ada unsur mistisnya kembali. Benar. Selalu ada yang mistis. Itu yang terlaris di Indonesia. Ah. Emang nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya mistis. Itulah yang karena kenapa? Karena mereka melihat kecenderungan masyarakat Indonesia itu memang tertarik sama yang seperti itu. Dan kita nggak bisa memungkiri atau kita nggak bisa menutup mata, jangan-jangan para pelaku industri film inilah yang membuat kita tuh makin jongkok secara IQ ya. Makin jongkok kita melihat, iya kan, makin jongkok kita melihat realitas dengan kacamata terbuka bahwa ada banyak nih yang perlu kita perhatikan lebih daripada sekedar hantu di belakang kamarmu, hantu di bawah tempat tidurmu gitu. Karena kita dicekoki terus-menerus dengan film-film semacam itu, dan kita nggak pernah tahu bahwa di balik industri film juga itu emang banyak bergerak para investor yang yang mau masyarakat tetap bodoh. Dalam tanda kutip ya, maksudnya itu masyarakat tetap bodoh, bukan bodoh dalam arti bagaimana, maksudnya masyarakat tetap ada di posisi yang mana mereka merasa mereka baik-baik saja. Iya betul. Ya, seperti itu sebenarnya. Oke, lanjut Bu. Kan Ibu udah mention banyak film sebelumnya dan Ibu juga udah bilang kalau Ibu tuh sangat suka dengan film juga. Saya ingin bertanya, ada gak sih film yang selama Ibu nonton itu paling berkesan sejauh ini dan memberikan dampak yang cukup besar ke hidup? Banyak ya. Saya termasuk penikmat film juga dari saya zaman kecil banget. Saya mengalami dan menyadari itu, makanya saya benar-benar percaya pada teori cultural studies yang mengatakan rekonstruksi sosial media massa itu kan, bahwa media memang membentuk kita. Contohnya misalnya dulu zaman aku masih remaja tuh melihat cowok bad boy, cowok dengan gaya selengehan model ini dan itu bolos dan kesana kemari itu adalah mengagumkan. Kenapa? Karena memang zaman dulu kalau kamu ngecek sinetron-sinetron zaman dulu yang ditampilkan di televisi itu, semuanya itu mengangkat isu mengenai laki-laki yang nakal banget, yang merebut hati seorang perempuan halus, lembut, pintar, sehingga tidak hanya berpengaruh pada saya sebagai dalam selera saya misalnya melihat laki-laki, tapi berpengaruh juga pada laki-laki. Laki-laki tuh mau terlihat nakal, ya kan? Itu menarik. Tapi kalau kita membahas tentang yang saat ini, yang terakhir mungkin film terakhir saya nonton kalau nggak salah kemarin apa 2 malam yang lalu ya. Judulnya adalah Ladies First. Itu ada di Netflix. Jadi filmnya itu mengenai seorang laki-laki pekerja punya jabatan tinggi juga di sebuah perusahaan yang dalam kesehariannya hanya memikirkan bagaimana caranya nge-seks. Tapi menariknya adalah dalam kondisi dia seneng nge-seks itu, atribut pengusaha sukses, pekerja profesional, dan orang yang berkompeten tidak lepas. Tidak lepas dari sifat laki-laki tersebut. Dan yang menyebalkan ya, kalau ketemu sama perempuan yang seneng seks kan pasti udah jauh dari yang itu kan. Seringnya dikatakan sebagai ya perempuan ya udahlah pikiran di rumah aja lah, nggak usah ngapain di kantor dan lain sebagainya kan. Jadi di film itu tuh dia membahas adalah suatu ketika
dia disuruh membuat sebuah iklan tahu, aku nggak tahu cara penyebutannya, Guinness, sebuah merek alkohol, Oke. Guinness ya. Terus dia karena ingin mengangkat isu feminis, jadilah dia disuruh memilih seorang perempuan yang dianggap kompeten di kantor tersebut. Tapi seiring dengan jalannya proses mereka membuat iklan, mereka mengatakan si aktor cowok ini mengatakan bahwa ya udah sih, kamu gak usah terlalu banyak bicara. Aku memilih kamu hanya untuk pencitraan, agar pencitraan di perusahaan kita tentang mendukung feminis tetap kuat. Aku mau tetap ideku yang diangkat dalam pembuatan film, pembuatan iklan dan lain sebagainya. Dan terus habis itu dia jatuh terus bangkit di dunia yang sepenuhnya berbeda. Jadi dia tuh tiba-tiba dia dianggap sebagai cewek dan semua cewek menjadi bos. Yang duduk seperti ini, pegang bir, mengobjektifikasi laki-laki. Wih ganteng kali, mau kemana gitu. Itu cewek, bukan cowok. Dan dia jadi mengalami mind blowing bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini sangat tidak pantas. Ya, dia nggak pantas. Kenapa perempuan-perempuan melihat saya sebagai objek seksual? Wah, terus ketemu dia sama seorang pria merpati mengatakan kalau kamu mau kembali ke dunia kamu yang nyata, kamu harus menjadi pemimpin di dunia ini. Bagaimana caranya menjadi pemimpin di dunia ini adalah menjual dirinya ke bos perempuannya. Menarik ya? Menarik. Jadi akhirnya dia berpakaian seksi di depan bos perempuannya agar bos perempuannya, wah kamu seksi banget nih, wah kamu seksi banget. Terjadilah dinamika-dinamika yang biasanya dialami oleh perempuan, dia alami. Lalu sampai akhirnya dia berhasil terangkat sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut, dan kemudian dia menyadari bahwa tapi aku tidak mau langsung kembali ke dunia nyataku gitu. Aku tidak mau langsung, aku masih ada yang harus aku perbaiki. Tapi nggak ada pilihan, dia harus balik ke dunia nyatanya dan melihat semuanya kembali seperti semula, bahwa perempuanlah yang melayani, perempuanlah yang menelpon, halo, ini bla 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 gitu-gitu kan. Dan kejadian tersebut akhirnya mengubah cara dia melihat semuanya. Dia mulai mempertimbangkan bagaimana cara dia berbicara dengan perempuan, mulai mempertimbangkan bagaimana cara dia melihat perempuan, mulai mempertimbangkan bagaimana cara dia bersikap dengan pegawai dan karyawan perempuannya. Itu menarik tuh, aku baru nonton 2 hari yang lalu. Terjadi mind blowing bagi si aktor itu sendiri kan. Itu menarik. Jadi di endingnya itu di dunia yang cewek itu dia harus kembali gitu ke dunia normalnya gitu. Iya. Jadi itu yang terjadi. Itu kan ibu tadi cerita di endingnya dia masih ada yang mau dia selesaikan gitu katanya, tapi dia harus tetap balik gitu. Itu kira-kira kalau menurut ibu apa yang kira-kira yang mau diselesaikan sama dia? Atau ada diceritakan di endingnya? Nggak ada sih diceritakan di endingnya. Endingnya cuma dia balik ke dunia normal dan menempatkan perempuan pada tempatnya. Mana perempuan yang benar-benar layak, dan kami akan mendengarkan kamu. Bagaimana kami mendengarkan satu sama lain. Itu aja sih. Jadi dia kembali dengan versi yang lebih beda. Benar. Dan itu memang sering terjadi dalam dunia film ya. Ada cukup banyak film-film feminis seperti itu. Entah apakah film tersebut akhirnya berpengaruh pada banyak orang atau enggak, tapi di beberapa pribadi pasti berpengaruh. Pasti. Akan merubah sudut pandang laki-laki juga untuk tidak memandang wanita atau sebelah mata. Tujuan filmnya pasti itu. Biar kita setara gitu. Harusnya film bertujuan seperti itu, Bintang. Benar. Film harusnya bertujuan seperti itu, tapi kalau kita balik lagi ya, pembuatan film selalu mencari komersial itu sendiri. Ya, tergantung target audiens selera. Benar. Tapi kalau ibu sendiri punya nggak film favorit di Indonesia? Atau film Indonesia favorit? Gitu? Harusnya nggak horor dong harusnya. Apa ya? Susah ya Indonesia. Nggak ada lagi serius film Indonesia tuh. Kalau yang internasional. Nggak ada yang gimana-gimana ya.
aku sepertinya bakal bilang saat ini itu film Indonesia. Aduh enggak deh, aku jarang suka sama film Indonesia. Film Indonesia itu menurutku ceritanya bagiku terlalu Oke. terlalu minim. Oke. Kalau gitu kita ubah dah yang internasional lah. Internasional Nah, mungkin berarti- yang menjadi film favoritku itu yang tadi Ladies First. Tapi kalau kita berbicara tentang top 4 bisa nggak? Nah ya kan kalau Kan biasa anak film perfilman Oke. pasti bakal belajar tentang letterbox dong. ya Nggak jauh-jauh dari letterbox. Masalahnya aku bukan anak perfilman. Oh gitu, itu kan Ah. banyak referensi. Sebagai Harusnya top 4 bisa. dominannya gitu. Oke. Nah, Kalau aku pribadi aku sukanya film-film ini ya. Film-film series One Piece Oh. live action. boleh. One Piece live action, Avatar live action, Yang Action juga. live action, Legend of Aang. The Oh, Legend yang- of Aang, The Legend of Aang bukan Avatar biru. The Legend of Aang. Aku nggak suka Yang Avatar. baru biru. yang Netflix. Sama aku juga suka The Legend of Aang. Nggak begitu suka itu. Lebih seru. Dan satu lagi aku lupa judulnya apa. Itu dari Korea, di mana artis perempuannya tuh kembali terus menerus ke masa lalunya untuk menyelamatkan anaknya. Ada ingat nggak nama judulnya apa? Enggak. Aku lupa The Greatest apa gitu. Pokoknya ada satu. Enggak terlalu banyak film Korea. Nah, benar. Tapi kalau Korea kamu, apa? Outboy. Hah? Korea nonton apa? Outboy. apa tuh? Ada film Korea tahun Outboy 2003. tentang psikopat itu. Yang menarik di saya itu sebenarnya aku tipe yang jarang mengingat filmnya. Oh. Saya bukan jarang mengingat judul film. Judulnya. Saya persis seperti orang yang kalau nonton tuh benar-benar belajar. Jadi yang saya lihat ketika nonton film tidak, saya menangkap intisarinya. Pesan yang Saya disampaikan. menangkap intisarinya. Apalagi sejak awal saya mendapatkan teori cultural studies itu di bangku kuliah S1, mendapati bahwa kenyataan itu hampir relate dengan saya. Sejak saat itu saya mulai nonton film tuh yang paling saya lihat adalah apa yang mereka maksudkan dalam film ini. Jadi kalau ngapal namanya jujur aja, maaf, agak jarang aku bisa menghafal Agak jarang nama ya. film itu, benar. Paling deket-deket pun apa yang terakhir aku nonton? Film-film horor di Netflix itu aku nonton juga, tapi emang namanya aku tinggal sendirian, nonton film ya diputar aja biar nggak sepi gitu. Nah kalau film-film kayak Ladies First, film-film yang emang feminis, itu aku nonton serius. Tapi kalau kita bicara tentang film-film yang emang sering mengangkat isu sosial, nontonlah film India. Oh ya. Nontonlah film India. Tiga Film India Idiots itu nonton. banyak Tiga banget. Idiots. Bisa sampai 3 jam, Ya. dan itu Ya. membahas tentang isu perempuan, isu penjualan anak kecil, isu narkoba, isu kepintaran, isu diskriminasi, itu semua ada tuh di India tuh. Banyak. Tahu kenapa emang India lebih bagus penyampaian atau pembuatan film tentang hal-hal seperti itu deh. Tiga Idiots gitu kalau ibu nonton. Ya, Like benar. Star on the Art gitu kalau ibu nonton. Ah. PK. benar. Aku nonton itu semua. Ya. Itu juga menarik tuh. Ya, Itu Life juga of menarik. Pi. Asik. Heeh, Ya, Life of Pi, benar. Aku nonton itu semua. Ya itu film-film yang berbeda dengan film dulu mereka ya. Karena dikit-dikit nari. Sebenarnya Nari gitu. zaman sekarang pun di Netflix itu film-film dia juga masih ada nari-narinya. Cuman nggak semasif film zaman tahun 2009, 2010. Kan emang fokus Beda. percintaan. Benar. Film Syarukan. Iya. Itu Ya kenapa? Bollywood masih isinya full cinta, nari. Benar, dan itu diputar di televisi Indonesia kan. Bener, karena itu yang rame kan, yang Dan- memorable mungkin. Benar. Ya banyak orang tua kan film India taunya yang ranahnya ke sana. Kalau gitu itulah. Saya Iya. tidak nanya ini sih, ya udahlah. Ini apa? Kan nggak bilang harus cari film favorit dulu. Soalnya aku film favorit bener-bener susah mengingat judul tuh. Tapi ya Nggak apa-apa lah ya. spontan Oke, aja kita. benar. Ya spontan kan lebih jujur. Nah, Nggak benar. pilih-pilih kan. Benar. benar. Yang spontan kan jujur Ah, biasanya. benar. Nggak pilih-pilih. Mm-mm. Ini mau Oke, bahas apa teknis lagi? Tadi temennya. Iya, Ya. teknis. Andai temanku Adam tuh kita bisa bahas tentang bagaimana pembuatan film, terus apa Benar, tujuan mereka. Tapi aku iya. udah sedikit banyak bicara sih, mereka emang jarang membahas tentang apa tujuan mereka bikin film sama bintang. Jadi mereka tuh emang lebih seringnya tuh ya kira-kira film ini bakal diterima nggak ya?
bakal tembus box office nggak ya? Walaupun banyak juga akhirnya mereka, kalau temanku yang itu punya suami emang bikin filmnya benar-benar sangat idealis. Ada mereka memikirkan bagaimana caranya membuat film yang komersil, tapi yaudahlah, ini adalah yang aku bikin secara idealismeku sebagai seorang pembuat film. Masih menjunjung tinggi Nah, passion. benar. Emang pengen Gitulah ya. Nah. Di Indonesia film yang bagus menurut kamu ada tak? Kalau aku sih ya rata-rata yang dibikin sama itu ya sutradara itu kan ya, yang di Lawrence kalau itu jatuh cinta seperti di film-film itu. Ya. Saya udah oke untuk standar Indonesia itu kayak lebih di atasnya, kayak Pangku yang gue bilang tadi itu juga menarik. Kayaknya Tenggelam Kapal Thunder masih kurang bagus untuk Indonesia mungkin standar. Kalau kamu? Sama sebenarnya sama film. Sama. Seleranya cukup sama. Ditonton juga nggak jauh-jauh karena rekomendasi saya film juga kebanyakan dari dia. Oh iya. Iya. Pokoknya saya tuh mulai suka film ya dari Hayata. Yang ngisi kepala saya dengan perfilman ya Hayata. Mantap. Emang film tuh menjadi sebenarnya film tuh menjadi media yang bagus sebenarnya untuk kalian. Sebenarnya kan desain komunikasi visual itu salah satu medianya kan menciptakan video ya. Iya, audio visual. Film pendek pun bisa kalau emang ada pesan yang ingin kalian sampaikan ke audiens kalian. Iya. Menarik. Bagus juga tuh filmnya. Apa tadi? Tenggelamnya Kapal Thunder Week. Iya, Jatuh Cinta Seperti di Pangku, Jatuh Cinta Seperti di film. Jatuh Cinta Seperti film-film tuh emang sejalan sih sama cerita yang saya suka juga kan, kayak tadi bilang tentang plot twist yang terjadi itu bisa ngembaliin semuanya dari awal lagi. Nah, jadi kan Jatuh Cinta Seperti film itu kan emang plot twist ketiban plot twist. benar. Emang jujur suka banget. Iya, benar. Sama cerita kayak gitu. Benar. Kebetulan juga kemarin aktornya datang ke isi juga. Kan kemarin benar. Iya. foto. Dia berdiri di depan aku. Sayangnya dia lagi bicara, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ngapa-ngapainnya gimana ya? Di akhir kan ada rebutan foto. Oh enggak, aku udah pergi sebelum akhir acara. Masih ada dapat ya, Tang? Dapat. Di video kan Halangan satpam tapi. Serius. Dihalangin gini kan kami tabrak-tabrakinnya saat ini satpamnya. Iya. Ini girlo. Kapan lagi kan? Kapan lagi ketemu Kapan Mas lagi Ringo? benar-benar reset harusnya. Orang tua saya juga tahu Mas Ringo gitu. Benar. Bisa pamer juga kan ke keluarga. Benar. Iya. Ringo tuh menjadi juga salah satu ini ya, aktor yang menarik juga sih. Iya, kan udah lama, udah senior banget juga. Ada 2 dekade, 20 tahun berkarir juga. Satu karakter yang bertahan. Dia nggak akan jadi seorang antagonis. Bener. Tapi ada ini apa namanya, lawannya yang selalu memerani justru sebaliknya. Coba. Ya, kita mencoba bahas soal fake newsnya mungkin dalam film. Kan ibu ini kan tentang ilmu komunikasi gitu. Ada nggak sih cara penyampaian komunikasi yang baik dalam film itu sehingga pesannya itu sangat-sangat relate dan tersampaikan ke audiensnya gitu? Itu menarik ya, karena aku pikir sebelum aku berbicara dengan temanku yang di film itu, aku pikir pembuatan film itu sangat sederhana. Hanya membuat skrip, terus mengambil video seperti ini. Ternyata enggak, bahkan mereka pun menyampaikan pesan dari bagaimana mereka mengambil gambar. Kamera dari bawah pun punya makna tertentu. bener. Kamera dari atas pun punya makna tertentu. Ya itu menarik. Ternyata penyampaian pesan mereka enggak sesederhana dari kata-kata ya. Dari bagaimana mereka meramu dialog dan lain sebagainya, tapi dari bagaimana mereka mengatur lighting pun itu berpengaruh pada pesan mereka. Mereka mau menyampaikan apa gitu. Apakah ini adalah masa suram? Apakah secahaya ini akan menyampaikan satu kabar gembira atau kabar sedih? Ya, saya jadi ingat satu film yang judulnya itu Pengabdi Setan. Jadi adalah satu waktu kan si pemeran utama ceweknya ini sama teman cowoknya izin mau membantu temannya, mau pergi ke suatu tempat membantu apa gitu, aku lupa. Tapi terus kemudian
entah gimana pesan itu sampai ke aku bahwa orang ini akan mati gitu. Oh. Karena si cowoknya cuman balik ke si ceweknya terus bilang, aku pergi dulu ya, dan tersenyum. Nggak ada alang melintang kok sampai ke aku bahwa orang ini akan mati, dan benar akan mati di tengah jalan ditabrak dengan si teror dari para pengabdi setan itu sendiri kan. Jadi kayak oh iya ternyata emang pantesan ya aku tuh bisa nebak orang ini akan mati, orang ini akan ini, karena memang mereka menyampaikan pesan melalui cara mereka mengambil gambar, mengatur lighting, mengatur ekspresi, itu ada sebenarnya. Jadi kalau kamu nanya gimana caranya penyampaiannya, itulah gabungannya sebenarnya. Nggak jauh beda dengan bagaimana cara kita berbicara langsung. Kita atur ekspresi kita atur mata kita atur tempo bicara kita, gestur kita, itu semua adalah bentuk-bentuk kita berkomunikasi dengan orang dalam dunia nyata. Dan kalau dalam film adalah bagaimana cara mereka mengatur pengambilan gambar, mengatur audio, mengatur lighting, itu semuanya ternyata memiliki pesan tertentu. Dan itu aku baru sadarin sejak aku mulai dekat dengan teman-teman yang di film itu bahwa oh ternyata segitunya ya. Iya, pantesan aku bisa tahu orang ini pasti akan selingkuh, orang ini pasti akan ini tanpa ada kata itu, karena mereka menyampaikannya melalui lighting visual itu. Sistem-sistem yang kita sebagai penonton awam nggak nyadar gitu. Iya kan? Nyadar ya. Benar. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Jadi sangat kompleks ya Bu penyampaian komunikasi dalam film itu. Tidak cuma dari dialognya doang. Benar. Dari angle kameranya, lightingnya, benar. Ekspresi wajahnya itu. Posisi pun ada. Oh iya, benar. Posisi itu pun menentukan. Kan ada komposisi. Ya. Sangat kompleks. Aku kalau ditanya bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, aku akan selalu bilang kamu mau bicara sama siapa dulu. Oh iya. Kamu mau ngomong sama siapa dulu? Kamu mau menyampaikan pesan ke siapa? Karena caraku bicara sama kalian mungkin jadi berbeda dengan caraku berbicara dengan mahasiswa lain. Mungkin jadi berbeda ketika aku berbicara di kelas jurusan lain. Mungkin jadi berbeda ketika aku berbicara dengan adikku, keluargaku, temanku. Ya, karena utamanya kan untuk menyampaikan pesan itu kan adalah siapa audiens. Itu yang jarang orang tuh selalu mikir pesan apa ya yang mau aku bilang, kata yang seperti apa ya yang bagus. Enggak, kamu tahu dulu siapa teman kamu, siapa yang mau kamu siapa yang menjadi tujuan kamu, siapa audiens kamu. Itu yang harus kamu tahu sebenarnya dalam komunikasi. Jadi dia tidak ada pattern yang tetap lah ya Bu. Benar. Berdasarkan audiens yang bakal kita tuju. Benar. Kalau aku pribadi aku akan menjawab, aku tidak bisa kasih kamu satu rumus pas. Orang-orang kan bisa bilang kan, banyak nih konten creator yang mengatakan cara berpublic speaking yang bagus, cara berpublic speaking yang bagus, cara berbicara yang bagus, cara ini. Aku pribadi, aku tidak akan mengatakan bagaimana caranya. Aku akan bertanya sama masing-masing yang ingin tahu caranya. Kamu mau tahu siapa yang mau kamu teman bicara? Itu ya. Kan beda target audiens, beda cara menyampaikan, benar. Pasti beda cara berkomunikasi. Benar. Oke. Apa lagi? Apa penutup? Gak nyiapin buat satu orang. Gak nyiapin buat satu orang apa nih? Ya, maksudnya pertanyaan yang kompleks misal ibu doang. Tadi kan emang nyiapinnya dua, jadi harusnya lebih panjang dengan pembahasan yang sama. Kalau dua perspektif yang berbeda harusnya kan lebih panjang. Harusnya banyak benar. Sayang banget ya ini emang waktunya. Aku pun masih banyak deadline sebenarnya yang mau aku kejar. Soalnya Kita juga ada lagi. Oke. Nah, apa lagi? Apa yang mau tanya sama kalian? Kalian ada minat mau membuat sebuah audiovisual, film, video, apa gitu? Dalam waktu dekat kayaknya nggak ada Bu, tapi kayaknya bakalan ada kayaknya. Soalnya terpengaruh sama tontonan itu. Karena ada sutradara favorit saya, salah satunya itu Stanley Kubrick, bilang gitu. Kalau kamu betulan suka sama film, jadi kamu itu punya passion lah gitu. Jadi kamu nggak perlu teori-teori apapun setelah film atau apapun. Jadi kamu coba aja bikin dan kamu bakal berhasil bikin. Itu sedikit memotivasi saya. Kurang lebih sama yang dikatakan Hindia ya. Cari suaramu. Gak ada orangnya. Semua orang bisa nyanyi. Ya udahlah ya. Nah, benar kan ada yang bisa cari suaramu.
benar. Menarik. Iya. Apalagi kalian juga emang ada pelajaran di pembuatan audio visual karena kan kalian Iya. komunikasi visual kan. Bener. Ada. Dalam berdekat. Oke. Menarik nih acara kalian, lanjutkanlah. Ya, itu juga bagian dari Aku ya- audio visual kan. Aku yakin kalau kalian nggak dikasih tugas nggak ada kalian mikir bikin kayak gini. Padahal sebenarnya ini adalah satu ajang yang bagus untuk kalian kan. Kalian aja bisa jadi podcaster terkenal. Kita nggak pernah tahu. Banyak podcaster akhirnya terkenal Iya, tuh kok berasal dari orang-orang biasa aja kok. Ya. Bener. Tapi mereka Iya, membahas iya. bahasan yang emang menarik bagi audiens mereka. Iya, kesempatan itu. Tapi iya, saya pribadi juga sebenarnya pengen jadi podcaster juga. Kan udah berkecimpung juga kan di dunia streaming juga kan. Jadi rencananya emang mau masuk ke ranah sana juga sekali. Nah, Karena kebetulan belum ada yang buat, iya kan? di sini ada kita tuh sebenarnya ada podcaster di kafe. Ada. Podcasting di kafe ada. Tapi ya ada SK-nya entah gimana jalannya ya. Namanya yang pegang semuanya dosen semua pada sibuk ya. Harusnya memang kita tuh men-trainer tuh mahasiswa yang meminat di dunia podcasting kayak gitu. Sering lah hubungin Miss Imni itu salah satunya juga anggota di Pasti seru buat podcast. Ya, ntar aku lah yang dinilai sama Miss Imni kan. Oke. Menarik ya kesan dan pesan perfilman Indonesia. Kalau kita melihat dari sudut pandang orang awam, ya kita mau kamu menciptakan film-film itu yang memang menarik bagi kita. Tapi kalau kita aku melihat dari sudut pandang aku sebagai orang yang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi, aku berharap makin banyak film-film yang tercipta di Indonesia itu film-film yang emang punya makna pesan yang cocok untuk membangun rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang cara berpikir, cara berkomunikasi yang baik, bagaimana boleh romansa boleh, tapi pastikan kamu menghadirkan romansa yang tidak tetek bengek, hanya menjadikan satu pihak sebagai objek dan yang lain sebagai subjek. Aku lebih banyak film-film yang membahas mengenai kesetaraan akan jauh lebih bagus di Indonesia. Ya terlepas apakah itu akan menjadi film festival atau film komersil, tapi aku merasa emang lebih banyak film-film yang mengangkat mengenai kesetaraan dengan gaya yang bisa menarik banyak audiens akan jauh lebih bagus. Karena bagaimanapun kita mau membuat film seidealis apapun kita, tujuan kita adalah ya sebanyak-banyaknya audiens kita. Itu sih. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Kita telah membahas perfilman dan juga kita membahas film dalam sudut pandang ilmu komunikasi dan bagaimana film itu menjadi media penyampaian ilmu komunikasi, yaitu realitas sosial gitu. Dengan dosen kita Bu Dian Marsha. Dan itu dia seperti yang udah berakhir podcast kita hari ini. Sampai bertemu di PSD selanjutnya. See you. See you. Oke, udah lah itu. Oke.